Bapak Ibu, seluruh warga jemaat se-GKJW yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dari Tuhan senantiasa ada pada kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Yuli Ernawati, melayani di Jemaat GKJW Pronojiwo. Jemaat Pronojiwo terletak di Kabupaten Lumajang, dan kami berada di Lembah Gunung Semeru. Warga jemaat di sini berjumlah sekitar 140 kakak. Mata pencaharian utama warga jemaat adalah sebagai petani salak. Saya bersama dengan penatua dan diaken jemaat siap untuk melayani panjenengan semua dalam ibadah tutup tahun 31 Desember tahun 2020. Selamat beribadah. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Salam dari kami, penghuni lereng Gunung Semeru. Salam Patunggilan. Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, ibadah tutup tahun pada hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020 di Jemaat Pronojiwo yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuli Ernawati. Bapak Ibu yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah. Malam ini merupakan ibadah terakhir dalam tahun 2020. Kita percaya bahwa tahun ini merupakan pemberian Allah, Sang Pengatur waktu yang abadi dalam menjalani hari-hari di tahun 2020. Pasti banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, keberhasilan maupun kegagalan, tertawa dan menangis, kehidupan dan kematian. Mengingat waktu-waktu yang sudah berlalu, itu merupakan pemberian Allah. Sudah selayaknya kita di akhir tahun ini, kita serahkan kembali kepada Allah. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 15 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama akan mengawali kebaktian tutup tahun pada saat ini. Mari kita mengambil saat teduh dan mari kita bersama-sama menyerahkannya kepada Tuhan. Ibadah tutup tahun saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pengatur waktu dan kehidupan, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus
senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tema ibadah tutup tahun pada saat ini sesuai dengan kalender gerejawi Gereja Kristen Jawi Wetan, yaitu oleh kasih karunia Allah menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita patut bersyukur dan bersukacita bahwasanya Allah berkenan mengutus putranya, yaitu Yesus Kristus. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, kita menerima hidup dan keselamatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sambut tema ibadah ini dengan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 331, baitnya yang pertama dan yang ke-6. Kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Sebagai umat Allah, kita ini penuh dengan kelemahan serta kekurangan. Kita juga sering kurang dalam menghargai Tuhan serta karyanya. Kita juga sering kurang menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan waktu pemberian Tuhan sering kita pergunakan untuk hal-hal yang sia-sia, yang sebenarnya itu semua tidak bermanfaat bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah di penghujung tahun 2020 ini kita bersama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan. Ya Allah, pandanglah kami, umat-Mu yang pada malam ini menghadap kepadamu di akhir tahun 2020 ini. Jika kami mengingat segala perbuatan kami di tahun 2020, kami merasa menyesal. Jika mengingat segala pelanggaran kami, hati kami merasa sedih. Berulang kali kami mengabaikan panggilan-Mu, baik dalam perbuatan sehari-hari
maupun dalam ibadah kami. Berulang kali pula kami merendahkan sesama kami dan tidak menghargainya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami sering menempuh jalan kehidupan yang menurut kehendak dan kepentingan pribadi. Pada saat bekerja, kami sering tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kami sering tidak bijaksana dalam mengurus keluarga. Kami sering tidak bijaksana dalam membimbing dan mendidik anak-anak kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagi kita semua yang telah datang kepada Tuhan memohon pengampunan, Ia Allah yang setia, Ia Allah yang penuh kasih. Tuhan menyatakan pengampunannya untuk kita. Dan pada saat ini, kita bersama akan menerima berita anugerah. Oleh karenanya, jemaat disilahkan untuk berdiri. Kita bersama-sama menerima firman-Nya yang demikian, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kolose 1, ayat 13 sampai ayat 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah menerima berita anugerah-Nya. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, baitnya yang pertama, Ku diberi belas kasihan, sebagai tanggapan kita atas berita anugerah yang telah kita terima. Belas kasihan
Jemaat disilahkan duduk. Dan pada saat ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk kita disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Doa dan pembacaan Alkitab akan dipandu oleh Ibu Anita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai yang ke-19. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul pada malam hari ini. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi petunjuk dan penolong bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Amin. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tekun dan setia merenungkan firman Tuhan, lalu melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah tutup tahun saat ini kita memiliki tema hidup dalam kasih karunia. Ketika saya menyiapkan renungan untuk ibadah ini, seketika saya teringat dengan lagunya Bang Iwan Fals yang judulnya adalah "Ku menanti seorang kekasih." Saya yakin panjenengan semua pasti pernah dengar lagu ini, kenal dengan lagu ini. Saya mengutip di bagian awal, saya mencoba menyanyikannya demikian. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Kalau kita cermati bersama, di dalam lagu yang dinyanyikan oleh sang legend Iwan Fals ini, di bagian awal tadi, ketika matahari bersinar terang menerangi bumi, tak ada satupun mendung. Wow, itu artinya bahwa cuaca sangat cerah. Dan ini menimbulkan kesukacitaan. Ibaratnya cuaca yang cerah tersebut, hati seseorang dalam lagu ini memiliki pengharapan. Pengharapan akan apa? Yaitu pengharapan
bahwa akan ada seorang kekasih yang datang dalam hidupnya. Mentari bersinar, hati pun ikut berbinar, dan semoga saja kekasih yang datang mau untuk segera dilamar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mentari di dalam lagu ini sebenarnya kita bersama-sama bisa melihat ini gambaran tentang secercah harapan yang membuat jiwanya itu hidup, membuat jiwanya senantiasa memiliki pengharapan akan sesuatu. Bacaan kita pada saat ini Yohanes 8 ayat 12 sampai 19, dan ayat nats kita ada di ayat yang ke-12, kita bersama bisa mencermatinya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ketika Tuhan menyampaikan ini, sejatinya kesaksian Tuhan tentang dirinya, ia adalah terang yang sejati. Dan siapapun yang mengikut dia, yang datang kepadanya, ia memiliki hidup. Dan pada akhirnya ia pun memiliki keselamatan. Saat itu situasinya bahwa Tuhan sedang menegaskan kepada banyak orang. Kita tahu bersama dalam bacaan kita, penegasan Tuhan itu adalah tentang keselamatan yang ada di dalam dirinya. Dan dirinya ini murni diutus oleh Bapa. Ada kelompok orang-orang yang tidak suka terhadap diri Kristus saat itu, dan kita bersama bisa tahu di bacaan kita mereka ini adalah dari kelompok Farisi. Kita bisa melihat alur percakapannya ketika orang-orang Farisi ini berkata kepada Tuhan, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawaban Tuhan di ayat yang ke-14 sebenarnya ini sedang memperlihatkan kepada kita semua keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan kepada orang banyak secara mentah-mentah saat itu ditolak oleh kelompok orang-orang Farisi ini. Dan penulis kitab Yohanes ini menggunakan kata-kata yang senantiasa berlawanan, ada terang dan ada gelap. Sebenarnya ini bermaksud untuk memperlihatkan kelompok yang menerima Yesus, terang, dan mereka yang menolak untuk percaya kepadanya. Mereka ini yang disebut sebagai kelompok gelap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama mendengar seruan Tuhan, ajakan dan panggilan. "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Kita dipanggil untuk mengikuti sang terang sejati, yaitu Kristus sendiri. Ibarat Yesus itu adalah terang, Yesus itu adalah cahaya. Kalau boleh kita ibaratkan begitu, seperti sinar matahari, bahwasanya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini membutuhkan sinar matahari. Menurut ilmu penelitian, tanpa sinar matahari, semua fotosintesis di bumi akan berhenti. Semua tanaman akan mati, dan akhirnya semua hewan yang bergantung pada tanaman untuk makanan, termasuk kita manusia, juga akan mengalami kematian. Betapa pentingnya sinar, betapa pentingnya matahari bagi kehidupan. Kita boleh bersama-sama merefleksikan. Kalau tidak ada Yesus di dalam kehidupan kita, kalau tidak ada sinar yang menyinari kehidupan kita, hidup kita itu yang pertama akan mengalami kematian, tidak ada nafas kehidupan. Seseorang mati rohaninya, tidak ada harapan, tidak ada semangat di dalam dirinya.
Lalu yang kedua, kalau tidak ada Kristus, tidak ada terang yang menyinari kehidupan kita, kita tidak akan mampu membedakan mana gelap, mana siang, mana terang, mana kejahatan. Kita tidak akan mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan, mana kejahatan dan mana kebaikan. Lalu kemudian yang ketiga, ketika tidak ada Kristus, ketika tidak ada terang yang menyinari kehidupan kita, semakin hari iman kita akan semakin lemah, semakin menurun, dan pada akhirnya betul-betul bisa mati. Dan yang keempat, ketika tidak ada terang, tidak ada Kristus dalam hidup seseorang, seseorang bisa keluar jalur. Artinya kehidupannya keluar dari kehendak Tuhan. Perbuatannya, lakunya itu nyelentang. Dan yang terakhir, ketika tidak ada terang, tidak ada Kristus di dalam kehidupan seseorang, jiwa seseorang tidak bisa hidup. Oleh karenanya, kita memerlukan terang, kita memerlukan Kristus, supaya jiwa kita ini tetap hidup. Jiwa kita senantiasa memiliki pengharapan. Hidup di dalam iman, iman yang dihayati dalam laku hidup sehari-hari. Seperti lagunya Bang Iwan Fals tadi, mentari menyinari dunia, membawa secercah harapan. Pula ketika Kristus hadir di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk senantiasa memiliki hidup yang berpengharapan kepada Tuhan. Terus senantiasa memiliki semangat, mengalirkan kasih dan kebenaran tanpa henti. Jemaat yang terkasih, di penghujung tahun 2020 ini, mari segala yang pahit, segala yang manis sepanjang tahun 2020 kita bingkai dalam bingkai syukur kepada Tuhan. Mungkin ini adalah tahun yang penuh pergumulan, baik itu secara pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan pergumulan mendunia ketika wabah corona melanda kita semua. Mari segala suka dan duka yang kita rasakan dan kita alami bersama, kita bingkai dalam bingkai terima kasih kepada Sang Pencipta. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama sesaat lagi akan memasuki tahun 2021. Mari kita mengingat bahwa kita memang tak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat membangun masa kini lebih baik dari pengalaman masa lalu, serta menyambut masa depan dengan harapan. Bukan karena kekuatan kita, tetapi semata murni karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terangnya senantiasa menyinari di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari, tahun 2021 dan seterusnya. Tak pernah kita tahu apakah besok kondisi kita masih sama dengan hari ini, atau bisa saja kondisi kita lebih buruk, atau mungkin jauh menjadi lebih baik. Yang perlu kita ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendirian. Di dalam lagu Tak Ku Tahu Hari Esok bagian refren boleh menjadi penutup renungan dalam ibadah saat ini. Demikian. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. 2021 dan seterusnya, ada tangan kuat yang senantiasa
menggenggam, mengarahkan, dan menuntun kehidupan kita, baik dalam susah maupun senang. Selamat mengalami pegangan tangan kasih Tuhan hari ini dan selamanya. Hiduplah dalam terang kasih Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat-Nya yang senantiasa tercurah pada kita, mari kita mengumpulkan persembahan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, firman Tuhan yang mendasari, di dalam firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-17 yang demikian. Aku tahu ya Tuhan Allahku, bahwa Engkau adalah menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan dengan kita memujikan NKB 133. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebam. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di penghujung tahun 2020 ini sungguh menguatkan kami semua. Kiranya kami senantiasa hidup di dalam terang-Mu, hidup di dalam terang kasih Tuhan, senantiasa ada kehidupan dan ada keselamatan. Ketika kami tidak hidup diterangi oleh kasih Tuhan,
Kami ini mengalami kematian. Kami ini tidak ada harapan, tidak ada semangat untuk menebar kasih-Mu dan kebaikan-Mu kepada sesama. Oleh karenanya kami memohon, anugerahilah kami hikmat, sehingga di dalam hati kami senantiasa diterangi oleh sinar Kristus dan kami mampu mewartakan kasih-Mu kepada segenap ciptaan. Kekuatan dari Tuhan semata yang memampukan kami menjalani kehidupan, baik itu di sepanjang tahun 2021 maupun tahun-tahun seterusnya. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Saat ini kami juga bersatu hati berdoa untuk negara kami tercinta. Berkati Tuhan para pemimpin negeri ini, dari pusat sampai yang ada di daerah-daerah, mereka harus melakukan tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Mereka berjuang mengatasi ragam masalah dan pergumulan yang terjadi di negeri ini. Kuatkan mereka, dan kiranya kami semua sebagai warga yang baik juga boleh senantiasa mendukung segala hal baik yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya di dalam menanggulangi pergumulan dan permasalahan yang terjadi di negeri ini, khususnya wabah corona yang juga sampai saat ini belum usai, bahkan ini mendunia. Tuhan yang senantiasa menolong para tenaga medis yang berjuang, mereka yang melakukan tanggung jawab yang berat ini, diberi kekuatan oleh Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih berjuang untuk sembuh, kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka mengaruniakan kesembuhan. Dan kiranya menjadi pengharapan kami semua, Engkau berkenan mendengarkan. Penyebaran virus corona segera teratasi. Kami sebagai warga yang baik juga senantiasa patuh akan protokol kesehatan. Pula saat ini kami menyerahkan persembahan, ini wujud rasa syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menyucikan, ini pun diberkati Tuhan untuk mendukung semua pelayanan yang dilakukan oleh gerejamu, baik itu di lingkup majelis jemaat, di lingkup majelis daerah, bahkan di lingkup se-GKJW, Majelis Agung. Dan yang mengelola persembahan dianugerahi rasa takut akan Tuhan. Kami bersama dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, menapaki tahun 2021, kami percaya bahwa Kristus membersamai kami. Dalam segala keadaan, Engkau senantiasa menuntun kami. Kiranya kami semua di dalam hidup sehari-hari, hidup pekerjaan, hidup berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat, kami senantiasa diberkati Tuhan, mewartakan kasih-Mu, dan dimanapun kami berada berkarya, kami senantiasa ditolong oleh Tuhan. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Semuanya kami serahkan dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni segala
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian pada saat ini. Jemaat disilahkan untuk berdiri. Sekarang masing-masing kiranya senantiasa menghayati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih menapaki tahun 2021. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan yang senantiasa akan menuntun kita. Terangnya itu yang senantiasa akan menyinari kehidupan kita. Kita bersama akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 346, baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala kasih dan damai sejahtera, dan Roh Kudus sumber kekuatan, sumber pengharapan, serta kebijaksanaan, senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.